Ternyata sejak 2022 sampai nanti akhir 2024 itu akan dihabiskan dari APBN sekitar 72 triliun. Jadi kalau rencananya menyebutkan tentang bahwa proyek ini secara keseluruhan nilainya 467 triliun, negara hanya menanggung sekitar 89 triliun, ternyata baru 2 tahun itu sudah mencapai 72 triliun. Artinya ini sudah terjadi manipulasi karena faktanya swasta yang dulu punya komitmen untuk dari luar terutama untuk ikut investasi di IKN itu kan pada mundur ya, ada yang dari Jepang, ada yang dari Timur Tengah seperti Qatar atau Kuwait atau juga Saudi Arabia, itu kan mundur. Merujuk kepada kebijakan dan keputusan pemerintah di awal penetapan rencana pembangunan IKN itu disebutkan anggarannya sekitar 466 atau 467 triliun, dan di situ diakui atau direncanakan pemerintah akan menanggung sekitar 90 triliun atau 89,6 tepatnya triliun. Kemudian ada modus yang namanya Public Private Partnership atau KPBU, itu kerjasama pemerintah atau BUMN dengan swasta, itu jumlahnya kira-kira 250-an triliun. Lalu yang ketiga swasta, itu sekitar 120-an triliun. Itulah rencana awalnya. Nah, ternyata sejak 2022 sampai nanti akhir 2024 itu akan dihabiskan dari APBN sekitar 72 triliun. Jadi kalau rencananya menyebutkan tentang bahwa proyek ini secara keseluruhan nilainya 467 triliun, negara hanya menanggung sekitar 89 triliun, ternyata baru 2 tahun itu sudah mencapai 72 triliun. Artinya ini sudah terjadi manipulasi, kebohongan publik ya. Bisa saja memang rencananya itu 89 dengan harapan swasta itu akan investasi, lalu moda KPBU itu juga berjalan. Nah, ternyata yang dua ini tidak jalan sehingga pemerintah harus menanggung. Nah, ini menjadi beban bagi APBN. Nah, kalau sudah jadi beban APBN, artinya apa ya? Uang negara yang sangat minim untuk investasi itu, yang lebih banyak itu rutin ya, itu akan terserap ke sana dan bisa saja akhirnya nanti subsidi itu akan dikurangi atau pajak dinaikkan. Misalnya tahun yang lalu itu PPN naik dari 10 menjadi 11. Rencananya nanti dari 11 mau jadi 12. Artinya rakyat ini akan dihisap terus. Belum lagi nanti dari yang lain-lain. Jadi subsidi akan dipotong, siap-siap untuk misalnya harga BBM naik, tarif listrik naik, dan berbagai subsidi untuk pangan juga akan berkurang. Ujungnya proyek mercusuar ini yang tidak jelas untuk siapa sebetulnya, kalau kita lihat ini akan membuat rakyat itu akan sengsara. Siap-siap aja sengsara. Itu satu hal yang perlu kita ingat dari proyek IKN. Maka kalau sekarang ini ada gerakan untuk menolak IKN, saya kira ini harus kita dukung. Hentikanlah itu sebelum nanti APBN itu terus menjadi korban. Ya, karena faktanya swasta yang dulu punya komitmen untuk dari luar terutama untuk ikut investasi di IKN itu kan pada mundur ya, ada yang dari Jepang, ada yang dari Timur Tengah seperti Qatar atau Kuwait atau juga Saudi Arabia. Itu kan mundur. Kemudian dari Eropa juga sama, mundur semua. Lalu yang namanya KPBU juga sama. Kalau memang ini belum jelas ya untuk apa, bagaimana ini sebetulnya ke depan prospeknya, ya KPBU juga tidak akan ada kemajuannya. Nah, karena itulah kalau ini terus dipaksakan, apalagi yang namanya Joko Widodo itu katanya pada HUT 17-an 2024 ini nanti akan diadakan di IKN. Ini apa ini sebetulnya? Apa kepentingannya harus ada itu sebagai target yang harus dipenuhi?
lalu mengorbankan APBN, lalu nanti ujungnya mengorbankan rakyat. Nah, karena itu saya kira kita harus bersikap tegas bahwa ini harus dihentikan. Syukur kalau Prabowo sebagai presiden terpilih, meskipun kami dari petisi 100 itu tidak mengakui ya, karena kita konsisten dengan tuntutan bahwa ada 3 tuntutan, yaitu makzulkan Jokowi, tolak hasil Pilpres, dan kita minta terutama tolak Prabowo Gibran, lalu adakan Pilpres ulang terutama. Itu kita masih konsisten, tapi bisa saja itu akhirnya tuntutan kita tidak terpenuhi dan Prabowo itu akan melanjutkan dilantik pada 20 Oktober 2024. Nah, kalau sampai nanti setelah dilantik Prabowo melanjutkan ini, saya kira Prabowo melanjutkan terjadinya pemerasan kepada rakyat, karena itu sudah dimulai. Tadi subsidi akan dikurangi, pajak dinaikkan, dan sebagainya. Belum lagi nanti ada berbagai program untuk mendapatkan penerimaan lewat SBN ke APBN. Tadi Pak Antoni sudah menyinggung tentang tapera misalnya, atau dari yang lain-lain. Jadi banyak hal yang akan dilakukan yang akan menyengsarakan rakyat kalau ini proyek IKN diteruskan, dan kita berharap ini tidak dilanjutkan oleh Prabowo. Kemudian kalau terkait tambang, sebetulnya pasal 33 itu menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya itu dikelola negara, dikuasai negara. Kata kuncinya dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, kata-kata penguasaan negara ini sudah diperjelas oleh putusan MK nomor 36 tahun 2012. Jadi waktu dulu kita menggugat undang-undang migas ke MK, cukup banyak tokoh termasuk itu dari Muhammadiyah, termasuk Pak Din misalnya. Kita menggugat itu, lalu turunlah putusan nomor 36 tahun 2012. Yang dimaksud dengan penguasaan negara itu ada 5 aspek. Pertama itu membuat kebijakan, kedua itu menerbitkan izin, ketiga itu mengatur, maksudnya membuat undang-undang dan peraturan, keempat itu mengawasi, lalu yang terakhir itu mengelola. Nah, mengelola ini menurut MK itu khusus harus dilakukan oleh BUMN. Supaya apa? Kalau penambangan itu mendatangkan untung dan mestinya BUMN itu 100% milik negara, maka penerimaannya, untungnya itu masuk ke APBN, dan yang menikmati itu adalah seluruh rakyat. Karena APBN itu memang disusun atau ditetapkan setiap tahun, belanja-belanjanya itu untuk kepentingan rakyat. Jadi kembali ke pasal 33 penguasaan negara, itu tidak ada alternatif lain selain bahwa itu harus oleh BUMN dan boleh oleh BUMD. Dan itu porsinya tidak besar. Ya, misalnya di migas itu maksimum 10%. Tapi intinya yang ingin kita ingatkan kepada pemerintah, kepada DPR, dan juga kepada ormas-ormas yang akan mendapat privilege itu, seandainya ini dilakukan, maka Anda termasuk orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam pelanggaran konstitusi, terutama pasal 33 dan putusan MK nomor 36 tahun 2012. Begitu gamblang sebetulnya. Nah, kalau bicara Pancasila ada pasal 4 atau ada masalah keadilan misalnya ya, maka jelas kalau ormas yang satu dapat, ormas lain tidak dapat, ini tidak adil. Apalagi kepada rakyat yang tidak ikut berormas, terlibat dalam satu ormas. Begitu ormas satu dikasih kesempatan dapat untung, maka anggota ormas itu dapat untung, ya. Tapi yang tidak berormas atau misalnya NU dapat, yang saya non NU di bagaimana? Saya bukan NU misalnya, itu jadi tidak adil. Itu dari bicara tentang moral aspek Pancasilanya misalnya. Tapi yang paling basic tadi, karena ini negara hukum, rujukan utamanya itu adalah konstitusi, lalu diturunkan ke undang-undang, maka kalau ini tetap dijalankan, maka telah terjadi pelanggaran konstitusi dan pelanggaran
hukum yang mestinya ini otomatis dihentikan. Ya, saya menyambung tadi yang disebutkan oleh Pak Antoni tentang peran dari ormas-ormas yang bergerak di sektor keagamaan, ya, bahwa ulama-ulama yang ada di ormas-ormas keagamaan itu kita berharap menjadi pengawal moral dari rakyat, dari negara ini, dan bagi pejabat-pejabat maupun bagi anggota-anggota parlemen. Mestinya mereka menjaga itu, sehingga mereka harus menunjukkan contoh. Jangan justru terkontaminasi, terlibat dalam upaya untuk terjadinya kejahatan atau KKN. Karena di sisi lain, saya mengkhawatirkan ada motif tersembunyi di balik pemberian izin ini kepada ormas-ormas itu. Ya, apakah ini dalam rangka menjinakkan, atau bisa juga mungkin dulu dijanjikan waktu pemilu, ya, ini ada yang menjanjikan mungkin untuk mendukung paslon tertentu, tapi tidak bisa dieksekusi, misalnya ada rente yang harus dibayarkan lalu dikompensasi dengan izin tambang misalnya. Tapi itu mungkin terlalu jauh, tapi saya kira ini perlu kita ungkapkan. Kita perlu minta kejelasan, atau kita mencurigai motif di balik pemberian izin ini. Ya, jadi jangan sampai nanti motif ini dalam rangka balas jasa misalnya harus dieksekusi, tapi ujungnya itu melanggar konstitusi dan tidak adil terhadap seluruh rakyat yang ada di negara ini. Jadi karena itu tidak perlu sebetulnya berpanjang-panjang lagi, meskipun PP-nya sudah diterbitkan, itu PP nomor 25 2024, itulah rujukannya. Ini harus segera dicabut supaya ini gonjang-ganjing ini tidak terus berlanjut. Ya, kita ingatkan kepada pemerintah, kepada DPR, kepada seluruh rakyat untuk melawan dan meminta, menuntut supaya PP 25 itu segera dicabut supaya gonjang-ganjing ini tidak berlanjut. Nah, tapi di sisi lain saya khawatir, ya, bahwa bisa saja ini sengaja diterbitkan untuk pengalihan isu. Ya, sebagaimana juga kasus Vina misalnya, Tapera dan sebagainya. Dalam rangka apa? Mungkin saja mengalihkan isu untuk sudah tidak ada lagi atau tidak fokus lagi kepada kejahatan pemilu curang misalnya. Ya, tapi oke lah, apapun itu sebetulnya hal-hal yang tidak baik, yang bermasalah bagi negara, bagi rakyat ini, saya kira harus segera dihentikan oleh pemerintah dan DPR. Saya kira itu mungkin. Terakhir, ya. Sebenarnya kita tidak ingin membahas segala macam kontroversial yang timbul ini. Ya. Sebenarnya kita kan sering mengkaji, ya, dan perhatikan di 100 tentang bagaimana ini bersumber pada semua kesalahan daripada Presiden Jokowi itu. Nah, apakah yang dikatakan misalnya salah seorang politisi Pak Faisal Asgar misalnya, dia mengatakan bahwa pokoknya begitu turun masa jabatan dia, kita akan tuntut secara hukum. Ya. Apa tidak mengatakan sebagaimana gembar-gembor dia harus diturunkan, karena kalau kita dari posisi 100 sudah melihat pelanggaran hukum atau undang-undang dari pasal 7A itu gitu. Ya. Apa yang bisa dilakukan koreksi terhadap penguasa yang masih terus melakukan hiruk-pikuk yang sedang kita bahas tadi? Oke, jadi kembali kepada latar belakang pembentukan petisi 100 di bulan Maret-April 2023 dan pembacaan tuntutan pemakzulan Jokowi di bulan Juli 2023, maka sebetulnya petisi 100 itu konsisten untuk terjadinya pemakzulan. Syukur kalau ini bisa terjadi sebelum Jokowi lengser, meskipun di sisi lain sebetulnya bahwa dasar atau alasan atau delik untuk terjadinya pemakzulan terhadap Jokowi itu semakin hari semakin bertambah, ya. Jadi kalau kita urut, misalnya dulu kita punya 7
atau 8 pasal dalam Undang-Undang Dasar yang dilanggar ternyata bertambah ini. Misalnya Pak Antoni sudah sebutkan tadi tentang tapera. Ya kan, lalu ini terbit lagi PP, ini juga tambah lagi alasan pemakzulan itu. Jadi makin ke sini makin banyak, dan ini terjadi kenapa? Karena tidak berfungsinya DPR dan tidak pedulinya rakyat yang seharusnya melakukan perlawanan. Nah, maka prospek untuk terjadinya pemakzulan dalam 4 bulan seminggu 2 minggu ke depan ini memang sangat kecil. Ya. Tapi biar begitu saya kira kita tidak boleh berhenti. Minimal kita mengingatkan bahwa jangan dikira kita akan berhenti setelah beliau turun. Kita akan terus menuntut pertanggungjawaban terhadap pengkhianatan Jokowi atas konstitusi yang jumlahnya lebih dari 10 pasal di dalam konstitusi itu sendiri. Lebih dari itu, jadi kita akan terus melanjutkan perlawanan atau advokasi dan mengajak rakyat bahwa seandainya pun beliau turun lengser di tanggal 19 atau 20 Oktober 2024, bukan berarti kita menganggap dia bebas dari berbagai pelanggaran dan pengkhianatan yang telah dilakukan. Kita akan meminta pertanggungjawaban, dan itu caranya saya kira tidak perlu kita bahas, tapi berbagai kemungkinan advokasi itu akan terus kita lakukan. Jadi kita ingatkan bahwa petisi 100 akan terus bersuara terhadap pengkhianat konstitusi yang namanya Joko Widodo, dan menghasilkan pemilu curang dan melanggar KKN, melanggar TAP MPR terkait reformasi melalui PMK nomor 90 ya. Keputusan MK nomor 90 itu nyata sekali KKN-nya, nepotismenya sangat nyata, dan ini saya kira tidak bisa kita lupakan. Saya kira itu.